Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah halaqah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dan berkumpul bersama di dalamnya Ibu Hajah Menik ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahmi ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari kita selama kita memeluk agama Islam, mungkin selama ini kita diantaranya bisa jadi belum begitu ngeh atau belum begitu memaknai agama kita dalam bentuk dari istilah pengertian Islam. Mungkin belum ngeh, sudah tahu mungkin ya, tapi bisa jadi bagaimana kita bisa lebih memaknai dari pengertian beragama Islam. Karena selama ini banyak masyarakat yang dibingungkan oleh berbagai macam media yang berkaitan dengan persoalan-persoalan memutarbalikkan sebuah pemahaman yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ya, termasuk ya yang baru saja Ade Armando kemarin ya yang memahamkan pada dirinya ini ternyata mengatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran gitu ya. Ini salah satu bagian dari mengacau balokan ketidakpahaman tentang dirinya itu, bagaimana berislam itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan hari ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, khususnya pada saya pribadi, cobalah mari kita pahamkan bersama tentang Islam itu apa ya. Dari istilah ya, dari istilah Islam ini sendiri ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Islam ini berasal dari kata salam ya. Asalmu ya, berarti makna dari asalmu adalah damai atau kedamaian. Maka ada assalamualaikum gitu kan. Jadi itu bagian dari kedamaian. Begitu juga artinya dengan kata selamat. Jadi keselamatan. Di dalam firman Allah SWT, jadi ketika kita memahami ayat di dalam Quran itu, maka Allah menyampaikan pada kita, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka diantaranya kita tidak boleh saling menzalimi, menelantarkan, begitu juga mendustakan. Karena itu ketika kita bicara tentang persoalan yang berhubungan dengan Islam dalam kata salam, ini adalah dalam bentuk di antara kita masing-masing adalah manusia yang senantiasa cinta damai. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain. Demikian juga harta dan kehormatannya. Ini yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Muslim. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada selama ini mungkin ya sering Islam itu dipojokkan dengan istilah teroris, itu mesti muslim ya, Islam mesti.
Jadi kalau ada bom bunuh diri, ada perusakan tempat ibadah, gereja misalnya, mesti langsung Islam. Jadi di benak orang itu ditanamkan bahwa Islam itu teroris gitu. Memang mereka begitu Ya, karena membuat stigma, menstigmakan agar supaya melabelkan Islam itu adalah sesuatu kejahatan, ya, suatu kriminalitas. Maka disitulah yang lebih pada posisi Islam itu supaya di mata dunia itu buruk gitu ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Anfal ayatnya 61 Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan di dalam pemahaman ini yang artinya dan jika mereka condong kepada perdamaian. Nah, di dalam ayat ini disebut dengan kata lis-salem. Jadi kata lis-salem di sini adalah ada suatu bentuk perdamaian. Jadi kecenderungan untuk menjadi damai, menginginkan suatu kedamaian. Maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kata salem di sini adalah untuk perdamaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu makna dan ciri dari Islam itu bahwa Islam adalah mengajarkan suatu kehidupan yang damai. Jadi kalau ada satu bentuk konflik, ada satu bentuk perpecahan, ada satu bentuk perilaku-perilaku yang justru merusak, itu bukanlah suatu ajaran di dalam Islam. Walaupun ada orang-orang yang segelintir orang itu mengatasnamakan Islam dengan kemudian membawa-bawa ayat-ayat Quran gitu ya, dengan mengatasnamakan jihad sekalipun begitu, tapi tujuannya adalah merusak. Ini adalah bagian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang tidak memahami apa itu Islam itu. Padahal Islam itu artinya selamat, Islam itu artinya damai. Ini pengertian yang pertama. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kekacauan ya, yang kemudian timbul huru-hara dan seterusnya, itu adalah satu bagian yang sering kemudian dilabelkan Islam tadi. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayatnya 9, di sini Allah juga memberikan ketegasan ya, yang artinya dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi di dalam kalimat di ayat ini juga menggunakan salam lagi. Jadi damaikanlah. Jadi posisi manusia tidak boleh saling gontok-gontokan sekalipun itu adalah sama-sama muslim. Karena memang manusia itu ada sifat manusiawi. Nah, ini yang kadang orang itu menerjemahkan manusiawi itu selalu dalam bentuk kebaikan. Padahal sifat manusiawi itu adalah manusia ada banyak hal-hal yang baik, ada banyak hal yang buruk. Itu sebagai bagian yang harus kita terima. Jadi kalau ada orang berbuat salah, itu adalah manusiawi, berbuat salah. Ada anak atau ada orang berbuat nista, itu manusiawi. Apalagi kok lupa, manusia itu lupa, manusiawi, tempatnya salah. Jadi orang yang dalam bentuk memanusiakan manusia itu mendudukkan manusia pada posisi manusiawi tadi. Jangan berlebihan, sehingga mendudukkan manusia yang berlebihan itu manusia dianggap bukan manusia, nggak boleh salah.
maka yang terjadi orang menidakbolehkan salah akan berbuat lebih aniaya. Ini yang jangan sampai kita terjadi begitu. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Islam itu juga berarti ada kata aslama. Aslama itu artinya adalah berserah diri. Nah, di sini yang kadang seseorang itu salah mengartikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kata aslama itu adalah kata untuk menyebut kalimat Islam berasal dari kata aslama yang artinya dalam bentuknya berserah diri. Jadi kalau seorang muslim itu adalah pemeluk Islam. Ya. Jadi kalau Islam dalam bentuk arti aslama, maka pemeluk yang namanya muslim tadi harus memiliki jiwa yang senantiasa aslama, yaitu berserah diri pada Allah. Nah, sekarang yang sering bermasalah adalah pemahaman berserah diri ini yang kadang disalahartikan. Ketika seseorang itu menerima sesuatu, menjumpai atau menghadapi sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hidupnya, maka ketika disarankan Mbak udahlah berserah dirilah pada Allah, lalu diterjemahkan oleh orang itu kalau berserah diri berarti ya sudah wis tak pasake Gusti Allah, dengan arti masrahke iki ya wis ra melakukan sesuatu gitu. Namanya pasrah bongkoan gitu. Pasrah bongkoan itu apa? Ya nak memang Allah misalnya diberi sakit ya. Nak memang Allah menyembuhkan aku nak ya mari. Ini ora melakukan sesuatu. Mati loh. Mati. Ini yang salah paham kita memahami. Kalau kita itu nanti ujian bisa lulus, Allah menghendaki lulus, ya lulus. Itu enggak belajar tapi. Itu namanya pasrah bongkoan terhadap sesuatu kehidupan ini, namanya pasrah kepada nasib. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ini salah loh. Kita kadang mengartikan pasrah itu ya wis lah. Bukan ya wis lah, pasrah itu bukan ya wis lah. Misalnya kita berobat orang sembuh, ya wis lah, itu pasrah. Tapi nggak ada berusaha yang namanya ikhtiarnya kita itu apa? Jangan ya wis lah. Karena ya wis lah itu sesuatu hal yang sifatnya putus asa. Jalan terus ketemu jalan buntu, ya wis lah. Kan enggak melanjutkan. Jadi kata aslama ini disalahpahamkan dengan kata terus berhenti melakukan sesuatu yang itu adalah salah dalam mengerti aslama tadi. Nah, sekarang kita cermati Bapak Ibu ya. Jadi berserah diri ini dalam pengertian berserah dirinya kepada Allah SWT, bahwa ketika kita sebagai seorang pemeluk Islam, maka kita harus menyerahkan segala kehidupan ini kepada Allah SWT. Nah, yang dimaksud menyerahkan ini seperti apa? Sekarang ini ada Quran surat An-Nisa 125. Nah, Ibu Bapak sekalian, ayat ini yang diartikan, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya, nah katanya dengan kalimat aslama wajhahu, ya, kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Di sini ada kata sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, begini, kalau misalnya tadi kita mendapati diri kita sakit, wis pasrah wae. Terus kalau kemudian kita menjumpai kesulitan, wis pasrah wae. Ini semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak menemukan jalan keluar, ya, tidak menemukan jalan keluar. Padahal yang namanya berserah diri kepada Allah, ini ada ayat di dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sholat, ya, itu sholatku hanyalah untuk Allah. Segalanya untuk Allah. Jadi segala hidupku, matiku itu ada untuk Allah. Maka segala hal yang ada pada Allah ini adalah apa? Allah itu memerintahkan apa? Ini kalimat Allah ini memerintahkan apa, melarang apa, maka kita ikuti, pasrah aja, ikuti aja jalan Allah, ikuti aja perintah Allah, ya, ikuti aja apa yang dilarang Allah itu diikuti. Maksudnya apa? Enggak usah dikerjakan kalau memang itu dilarang. Nah, kan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, nah, kesulitan misalnya, maka apa yang diperintahkan Allah ketika kita menghadapi kesulitan? Nah, masalahnya di sini. Allah perintahkan apa ketika kita menghadapi kesulitan? Yang pertama, minta kepada Allah. Berarti apa? Berdoa. Ya. Melakukan sesuatu aksi dalam bentuk memohon kepada Allah. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi kesulitan, maka apa yang harus dilakukan? Lakukan dengan sesuatu yang ada ilmunya. Nah, jadi melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan jalan menggunakan ilmu sesuai apa yang untuk menyelesaikan kesulitan tadi. Nah, jadi ada tahapan memohon kepada Allah, kemudian yang berikutnya ada melakukan aksi dengan ilmu. Nah, selanjutnya kalau kemudian kita dalam bentuknya berserah diri tadi adalah tidak dalam posisi melakukan itu, ya, maka berarti kita bukan orang yang berserah diri. Jadi ketika melihat sebuah kesulitan ini adalah datang di hadapan kita itu atas skenario Allah. Nah, kembalikan di situ. Maka yang berikutnya mohon pada Allah, ya Allah berikan jalan keluar terhadap itu. Maka kita sudah memohon pada Allah, kita melakukan action tadi dengan ilmu. Apa yang ada diikuti aja itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketika kita sudah melakukan itu, serahkan kembali kepada Allah. Nah, ini yang kita itu kadang lupa. Bahwa kita ini melakukan sesuatu, kadang kemudian memvonis bahwa itu hasil ada pada kita. Nah, ini masalah. Betul atau tidak? Sering ini yang terjadi, kita jadi stres terhadap sesuatu itu. Nah, maka ketika kalau saya memberikan suatu ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau ada ayat yang Allah itu lebih senang atau memberikan sebuah penghargaan pada kita manusia, atau menjadikan manusia itu yang dicintai Allah adalah melakukan sholat awal waktu gitu ya. Nah, kemudian ini kan Allah mempunyai sebuah petunjuk pada kita bahwa manusia yang saya cintai itu kalau dia sholat itu awal waktu. Nah, pasrah kepada Allah itu berarti kita ini, oh Allah punya kehendak begini, maka saya ikuti apa yang menjadi kehendak Allah tadi. Kalau ingin dicintai Allah adalah dengan mengawalkan waktu. Maka apa yang dilakukan kita? Mengikhtiarkan kesempatan untuk memprioritaskan waktu itu saya awalkan untuk supaya bisa berjuang sholat tepat waktu. Itu namanya berserah diri. Jadi berserah diri pada Allah adalah apa yang menjadi kehendak Allah, aku ikuti itu. Menyerahkan kehidupan ini adalah terhadap Allah. Maka yang berikutnya, kalau kita ini ternyata posisinya tahu bahwa Allah menghendaki sholat awal waktu itu menjadikan kita orang yang dicintai Allah. Nah, tapi kita tidak pernah melakukan, memprioritaskan waktu kita untuk mengawalkan waktu sholat. Apa yang terjadi? Apakah kita ini kemudian dikatakan berserah diri pada Allah? Tidak. Itu namanya
menyerahkan kehidupan ini pada ya behavior kita, kesukaan kita, nafsu kita. Sehingga yang terjadi, saya ini kalau tidak mengupayakan begitu ya berarti mengikuti nafsu tadi. Jadi menyerahkan hidup ini lebih seringnya manusia pada menyerahkan pada nafsu. Allah itu memberikan sebuah jalan keluar ketika manusia itu melakukan untuk mengubah jalan keluar itu agar ada jalan keluar. Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum, kan gitu toh? Jelas sekali. Kalau kaum itu nggak mengubahnya, maka ketika saya ini ingin berubah nasibnya, ingin menjadi lebih baik, saya harus berubah dong. Bukan pasrah, engko nak memang jatah aku untuk hidayah ya, untuk hidayah. Enggak begitu. Jadi pasrah pada nafsu itu namanya. Jadi kalau aku senengi santai-santai, aku senengi luweh-luweh dalam keadaan engko nak wayahe wayahe atu. Enggak. Itu namanya pasrah dalam posisi kepada nafsu kita. Ya. Tapi kalau kemudian kita itu ada upaya bahwa saya ingin berubah, maka saya harus berusaha sungguh-sungguh saya berubah. Nah, kalau saya biasa nggak disiplin, tak berubah menjadi disiplin. Nah, aku biasanya pemalas, coba aku berusaha untuk menjadi lebih giat, ya, lebih bertanggung jawab, lebih memiliki kapasitas diri yang lebih baik. Jadi orang yang ingin mendapatkan sebuah kegayuan cita-citanya itu adalah seperti itu. Ada satu hal yang juga sama, yaitu ketika orang ini menghendaki masuk surga agar mendapat rahmat Allah, pasrah pada Allah, lalu pasrahnya ya karena Allah memberikan rahmat ya aku enggak gitu. Itu namanya kita enggak berusaha melakukan sesuatu atas kehendak Allah, ya. Maka yang namanya berserah diri itu dalam bentuknya adalah bagaimana dia itu mentaati terhadap perintah Allah, menjauhi terhadap apa yang dilarang Allah. Maka berserah diri ini adalah bagian dari seseorang memiliki ketakwaan. Maka kalau ada ketika seseorang itu ada memperhatikan ayat di dalam Quran yang setiap hari Jumat selalu dibacakan oleh khotib, Ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna. Ya, kalimatnya kan jelas sekali ya. Bertakwalah kamu, gitu. Kita itu diminta untuk bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, kalau sudah bertakwa itu seperti apa? Kita ini jangan sampai mati dalam keadaan apa? Tidak muslim. Tetaplah matinya Islam gitu loh. Maksudnya mati dalam keadaan Islam apa? Apa KTP kita yang masuk Islam? Enggak. Apa kita begitu mati dalam keadaan tidak murtad? Tidak seperti yang baru saja itu, ya? Apakah begitu? Bukan itu. Maksudnya adalah mati kita dalam rangka berserah diri pada Allah. Nah ini, Islamnya kita ini adalah Islam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi rukun-rukun Islam, menjadi rukun-rukun iman kita. Nah kalau kita ini ternyata posisinya mati, ternyata masih juga tidak mengimani ayat Allah, kan ada seringkali ya seseorang itu nggak yakin sama ayat-ayat Allah. Ini sudah dalam posisi bahaya kita ini. Bisa jadi mati tidak dalam rangka Islam. Ya. Jadi matinya kita bukan dalam keadaan husnul khotimah. Nah coba kalau saya menyampaikan sholat 5 waktu kira ning Quran kok rasa terus mengatakan berikutnya kalimatnya, aku tuh menjalankan sholat 5 waktu orang mergo diperintah Allah. Nah ini kan salah meneh gitu. Kalimatnya Armando kan gitu toh. Aku tuh aku tetap mengerjakan sholat 5 waktu, tapi aku bukan karena perintah Allah. Ini tambah sesat. Loh. Islam. Jadi ini posisinya bagaimana? Kalau orang itu posisinya beribadah,
ibadah itu karena perintah Allah gitu loh. Kalau ada satu ibadah yang kita kerjakan bukan karena perintah Allah, ini namanya ngarang dewe kita. Malah bahaya. Jadi gini, di dalam ibadah itu hukumnya begini, Bu. Jalankan ya semua apa yang diperintahkan ya, itu kita kerjakan. Jadi segala yang tidak dilarang itu kerjakan. Seperti MTA itu kan Ya. begitu Pak, nggak percaya dengan hadis Nabi. Nah, jadi itu ingkarus sunnah namanya. Ya, ingkarus sunnah. Jadi kalau ingkarus sunnah padahal Islam itu dalam posisi Quran dan hadis. Anggapnya Adanya itu hadis. itu perkataan manusia. Nabi itu berbicara sesuatu yang dia bicarakan bukan secara dirinya manusia. Muhammad itu bukan. Jadi ucapan ini adalah dituntun, bukan sembarangan. Wong dia itu ummi, ya, tidak dalam posisi bisa baca. Nah, nanti syahadatnya menjadi batal sebab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini payah kalau kayak gitu. Orang bilangnya begini, yang ciptaan Allah itu apa? Al-Quran. Kalau hadis kan itu omongannya manusia. Oh, berarti kamu mengingkari sunnah Rasul. Dia diam. Lara omongan mbak kowe tahu. Itu MTA tuh itu Pak. Itu ya di Solo itu loh Pak. Nah. Sukeno itu Sukerno. Sukil. Jadi memang pemahaman ini yang tadi saya sebutkan. Ketika kita itu masuk Islam maka udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam dalam kafah. Kafah itu Islam itu bisa sampai kepada kita karena Nabi Muhammad menyampaikan apa yang Allah sampaikan gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya kita itu tahu Quran itu nggak bisa. Makanya dia menghalalkan daging anjing, daging babi karena katanya. Kalau Nabi Muhammad tidak diakui maka yang bagaimana? Yang menyampaikan Al-Quran itu siapa? Itu kan nggak Ya, percaya kok. nah itu. Makanya itu tidak bisa dipahami bahwa kalau orang itu dalam bentuk berislam maka tadi kita harus memahami apa yang diperintahkan Allah. Padahal Allah itu menyampaikan pada kita semua ya bahwa pada diri Nabi Muhammad ya, pada diri Muhammad kata Allah itu ada suri toladan gitu loh. Ada toladan yang baik untukmu gitu. Al-Ahzab. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad saja disebut oleh Allah dengan jelas sekali. Nah kalau kita nggak percaya dengan hadis, bagaimana? Siapa orang yang harus ketemu dengan? Nah, syahadatnya sudah batal Bu. Karena syahadat itu adalah ada kalimat Muhammad itu sebagai nabi kita, utusan Allah. Utusan Allah berarti menyampaikan segala apa yang Allah sampaikan. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah pemahaman tadi yang saya sampaikan, berserah diri itu berarti kita benar-benar apa yang Allah itu kehendaki, maka kehendak-kehendak Allah inilah yang harus kita ikuti, kita turuti. Jangan menuruti hawa nafsu kita ya, yang seringnya kita itu nuruti hawa nafsu menurut pemahaman kita, persepsi kita. Jadi agama itu bukan menggunakan persepsi. Maka tadi kalau ada Arti Armando mengatakan begitu kan menggunakan persepsi dia. Dia nggak punya kompetensi memahami Islam, memahami Quran, memahami hadis, tapi dia langsung ambil sebuah sikap dari pikirannya. Ini nggak boleh ya, di dalam ajaran Islam ada tahapan-tahapan orang untuk memahami sebuah ayat-ayat. Ada memahami hadis-hadis. Jadi tidak sembarangan orang asal menurut persepsi. Ijma, iya. Itu semuanya ada. Betul. Maka ada kata-kata yang tidak letterlek di situ, dan itu adalah bagian yang dipertegas di hadis kan gitu. Yang tidak dalam bentuk letterlek di dalam Quran pasti akan disampaikan dalam bentuk hadis-hadis. Di hadis-hadis tidak ada misalnya, maka disampaikan dalam bentuk ijtima ulama. Jadi itu ada sebuah ijtihad juga. Nah, sehingga di dalam Islam ini memang ada satu tahapan-tahapan yang memang harus dipahami orang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian,
marilah kita mencoba untuk bisa memahami Islam ini dengan lebih baik, bisa lebih kafah, dan salah satunya adalah mengartikan berserah diri ini bukan berserah bongkoan, tetapi berserah dalam arti mengikuti bagaimana Allah punya kehendak. Makanya yang lebih baik lagi adalah ketika kita semakin memahami diri kita, mengenal diri kita, kita akan semakin paham bagaimana yang namanya Allah punya kehendak. Barang siapa itu mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya, sehingga tidak asal menurut persepsi-persepsi nafsu-nafsu kita, karena pikiran kita bisa jadi bagian dari nafsu-nafsu kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Kalau ada kurang dan lebihnya, kekurangan adalah dari saya pribadi, dan kalau ada hal yang memang benar adalah al-haqqu min rabbikum, dari Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.